Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Semanggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran akuntansi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana membuat jurnal penutup dari data-data yang terdapat di video sebelumnya. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Laporan jurnal penutup. Kenapa kita perlu jurnal penutup? Masih ingat dengan akun-akun pendapatan dan biaya? Kenapa ada akun pendapatan dan biaya? Akun pendapatan dan akun biaya sebenarnya hanya akun sementara. Karena hanya sementara, maka ada waktunya di mana kita harus menutupnya. Kita harus membuat jurnal penutup karena saat kita ingin menutup buku keuangan, hanya akun utama yang boleh memiliki nilai. Apa saja akun utama itu? Di antaranya adalah akun aset, akun modal, kemudian akun hutang. Lalu bagaimana cara menutupnya? Kita tutup akun pendapatan dengan memindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Apa itu ikhtisar laba rugi? Untuk saat ini, pahami saja akun ikhtisar laba rugi adalah akun yang sangat sementara. Berikut tahap-tahap membuat jurnal penutup. Pertama, kita tutup akun pendapatan dengan memindahkannya ke akun ikhtisar laba rugi. Kita tutup akun biaya dengan memindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Kemudian, kita tutup akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan ke akun modal sendiri. Kemudian, kita tutup akun preferred dengan memindahkan ke akun modal sendiri. Gimana? Sudah paham kah langkahnya? Kalau begitu, kita lanjut prakteknya. Pertama, kita tutup akun pendapatan dengan memindahkannya ke akun ikhtisar laba rugi. Karena kita memindahkan dari akun pendapatan, berarti kita mengosongkan atau mengurangi isi akun pendapatan. Dan ingat, akun pendapatan hanyalah akun sementaranya akun modal yang berada di sisi kanan. Artinya, mengurangi akun ini harus kita beri label debit. Sesuai data yang kita punya, berikut adalah jurnal penutup pendapatan, yaitu jurnal penutup pendapatan pada tanggal 31 Desember 2010. Jurnalnya adalah pendapatan sebesar 35 juta, kita tulis di debit. Kemudian ikhtisar laba rugi sebesar 35 juta, kita tulis di kredit. Kemudian yang kedua, kita tutup akun biaya dengan memindahkannya ke akun ikhtisar laba rugi. Perhatikan, ada sedikit perbedaan di sini, seperti pada akun pendapatan. Karena kita memindahkan dari akun biaya, berarti kita mengosongkan atau mengurangi isi akun biaya. Dan ingat, akun biaya juga hanyalah akun sementaranya akun modal yang berada di sisi kanan. Tapi akun biaya bernilai negatif atau bersifat mengeluarkan dana, yang artinya mengurangi akun ini harus kita beri label kredit. Sesuai data yang kita punya, berikut adalah jurnal penutup biaya, di mana jurnal penutup biayanya diantaranya adalah pada tanggal 31 Desember 2010. Di jurnalnya kita tulis ikhtisar laba rugi, yaitu sebesar 16 juta, kita tulis di debit. Kemudian biaya perbaikan TV sebesar 2 juta, kita tulis di kredit. Kemudian biaya sewa sebesar 6 juta, kita tulis di kredit. Dan biaya bunga sebesar 5.333, kita tulis di kredit. Dan juga biaya penyusutan peralatan kita tulis 2.666 di kredit. Yang ketiga, kita tutup akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan ke akun modal sendiri. Tapi sebelum itu, kita hitung total isi akun ikhtisar laba rugi dari langkah pertama dan kedua. Total akun ikhtisar laba rugi sama dengan 35 juta yang berada di kredit dikurangi 16 juta yang berada di debit, di mana total akun ikhtisar laba rugi yaitu sebesar 18.999. Sesuai hasil hitungan di atas, berikut jurnal penutup ikhtisar laba rugi, di mana jurnal penutup ikhtisar laba rugi yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 18.999, kita tulis di debit. Kemudian modalnya kita tulis di kredit sebesar 18.999.
Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, kita tutup akun prepaid dengan memindahkan ke akun modal sendiri. Prepaid itu mirip biaya. Ini adalah akun negatif karena dia bersifat mengeluarkan dana. Jadi, saat kita ingin mengosongkannya, maka kita memberi label kredit meskipun dia sejenis akun modal yang berada di sisi kanan. Di mana jurnal penutup prepaid yaitu pada tanggal 31 Desember 2010, modalnya itu sebesar 10 juta, kita tulis di debit. Kemudian prepaid-nya kita tulis di kredit sebesar 10 juta. Nah, itulah jurnal penutup dari beberapa transaksi di video sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.